Selamat datang di podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci. Ya. Ini episode spesial, Nur. Episode spesial. Karena kita mengangkat tema tentang budaya Indonesia. Wah, budaya Indonesia apa tuh? Korupsi. Bukan budaya dong. Enggak, maksudnya yang dulu-dulu. Sekarang mah udah aman harusnya ya. Enggak lah, ya karena hari kan lagi sering bersih-bersih saat ini. Hah? Maksudnya apa? Lagi banyak bersih-bersih. Oh, biar nggak kotor aja gitu. Pandawara Group maksud lo? Bukan kok, kabinet yang baru. Kok usah dibelok-belokin lah. Ya bukan maksudnya, lo kan tugasnya nyapuin gue, kenapa gue jadi nyapuin lo? Ada Bang David Nurwianto. Kenapa hari ini kita mengundang Bang David, Nur? Tapi boleh nanya nggak Bang David? Apa? Gimana rasanya dapat job dari 02? Emang ada dapat? Kan ini udah resmi kan? Udah. Nggak ada lagi gubernur 03 dong. Oke, Udah seluruh Indonesia ini. Pokoknya Aman lah. Aman. Aman di sini. Di kolom komentar belum tentu. Tidak. Tapi masih mending lah pendukungnya masih dapat kerjaan. Iya, emang Kalau yang nyari didukung sendiri masih gua. nyari kerjaan. Nyari sendiri gue kerjaan. Oh iya? Iya. ya kita kan masih bisa nyari kerjaan Nyari sendiri lah. Nyari duit tuh lewat karya. Iya. Nyari duit di politik buzzer. Lu Nur, hati-hati lo. Politik tuh mengabdi. Ngapain nyari duit? Emang ada teman kita yang nyari duit politik? Sebutin inisialnya, Kalian sebutin. berdua. Tidak ya, sorry bos. Kita mah Eno kita. Netral. Enak lah kita nyari kerjaan nyari sendiri. Iya, kita berkarya Cariin sendiri. bapaknya gitu. Udah lewat itu. Udah lewat masa-masa udah lewat. dicari bapak karena udah jadi kan. Tapi enggak, kita nanti dulu bahas-bahas soal politik-politiknya. Kita tanya dulu Bang David. Apa? Bang David, Halo, Bang David. gimana Bang? Masih fokus di politik atau udah balik lagi ke Bang David yang dulu tentang budaya Betawi gitu-gitu? Iya, udah balik ke settingan awal lah. Jadi rakyat biasa, menikmati hidup, berkarya, bisnis, golf. Golf. Iya, golf gue sekarang. Yes. Olahraga orang kaya bos. Iya. Sama Kedi. Iya, golf ada kedinya lah. Cewek cowok? Cowok. Oh cowok mah Edi. Kayaknya cowok. Ya, nggak berani kalau cewek bini gue ngomel. Dipotong enak. Oh sekarang tuh fokus lagi ke bisnis lagi ya Bang ya? Iya. Minonyor masih? Enggak. Apa tutup. sekarang? Apa bisnis apa sekarang? Adalah bangun semacam manajemen entertainment. Wis. Apa namanya itu? Namina. Mina. Waka. Kalau dengar ada Mina itu maksudnya. Berarti Manajemen stand up. Iya, beberapa komika. Udah ada siapa sih Bang di situ? Ada Rizky Ambon, ada Yudi, ada Torik. Ini anak-anak Tangsel ya rata-rata ya. Nuri tadinya gue mau ajak masuk, tapi dia lebih milih sama Kiki. Iya, kelihatan. Bang, oke. Lupa nolak ini senior di Enggak Tangsel. nolak. Bang David ini tadinya bikin nama Panji, keluar bikin sendiri. Oh iya Tadinya benar. kan dari Panji juga. Iya, nyuri ilmunya udah. Oh gitu ya, emang nyuri ilmu terus bikin sendiri gitu ya? Iya. Oh. Nanti di sana nggak berkembang. Kita udah belok-belokin tuh Bang padahal Bang. Tapi alhamdulillah ya udah bisa buka manajemen ya Bang ya. Iya, mudah-mudahan lancar lah. Semoga itu talent-talentnya banyak job. Amin. Kan harinya ke Bang David juga kan. Iya. Duitnya lumayan. Padahal cuma duduk doang loh, nerima potongan-potongan. Iya. Iya, enggak lah, kita mikirin konsep juga lah. Nah benar. Mikirin konsep juga, mikirin strategi bisnis dan lain-lain. Kenapa namanya Namina? Karena investornya sudah punya kantor yang namanya Namina. Oh Sudah punya dari PT yang awalnya namanya ya? Namina. Kirain ada artinya Namina, naknya itu apa gitu. Kalau mau diartiin ada Apa? nice and mindful. Nice And mindful. Artinya apa tuh Bang David? Namina. jauh. Itu kan bahasa Inggris, diartiin bahasa Indonesia maksudnya. Lu kenapa nggak mau masuk Nur ke Namina? Bukannya nggak mau masuk, potongannya 90% ya Bang. Itu bukan potongan. Nggak ada potongan 90%. Kata Ramayana. Gila kali lo. 85. Tapi kita tadinya di sana ada podcast kayak gini juga Teh. Oke. Posisinya juga kayak gini ya Bang. Ya. Nah yang bintang tamu Ate biasanya. Iya. Oh gitu. Iya. Kebalik. Bahas-bahas kayak gini-gini juga. Ya bahas umum-umum aja. Sama berarti ya. Kita bahasanya Orang-orangnya nggak gini-gini juga nggak orang-orangnya? Nah, beda tuh. Pucat-pucat kayak gini. Beda.
Cuman kalau di sana gue kalau bahas politik boleh sebut nama. Kalau di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. TVRI bos. Serius? Bebas kita netral. Berarti misalnya kalau gue nggak suka sama pejabat yang namanya gitu. Dia edit sendiri. Nggak bisa. Boleh kalau kayak gitu. Boleh, editor nggak capek. Gue sebel banget tuh sama menteri yang nggak ngerti apa-apa tuh. Siapa namanya? Namanya? Parah bang. Tolong sensor ya, tolong sensor ya. Iya waktu itu kan ada menteri yang baru-baru kerja tuh dia salah kirim surat kan, bersurat acara keluarga, tapi pakai kop surat kementerian. Ya Allah. Namanya apa kalau bahaya banget ini sensor guys. Sensornya pakai nama asli ya, pakai nama asli. Iya boleh sebut nama kan? Gak boleh, kita nggak boleh menyerang apa-apa. Karena kita ini kan lagi memperingati apa sih Hari korupsi sedunia. Kok hari korupsi itu kita korupsi bareng-bareng itu namanya. Hari anti korupsi. Oh, hari anti korupsi. Kok hari korupsi? Ayo kita korupsi ya dong. emang sekarang kan korupsi bareng-bareng teh. Biar ada saling menjaga gitu. Korupsi bareng-bareng tapi ketangkepnya sendiri-sendiri. Pas udah ketangkep yang dari politisi jadi penyanyi, nyanyi. Aduh ya kan? Ketangkep sendiri-sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan yang penting mas sebagai rakyat kita harus bersuara terus bang. Walaupun ini ada di rezim yang baru, ya kan. Masih mau bersuara apa nggak di rezim yang ini bang? Gue nggak mau terlalu banyak lah. Kenapa tuh? Pelajaran aja dari kemarin. Gue rasa kalau lu nyemplung ke politik nggak punya kepentingan, ya habis lu dimakan kepentingan. Oke. Ya jadi sebisa mungkin lu harus punya kepentingan. Lu pengen apa? Tujuan lu apa? Kalau lu cuman hanya ikut-ikut, tim hore, tim sorak gitu ya kan, ya banyak yang dipertaruhkan dan lu akan hilang banyak. Iya. Lu akan kehilangan banyak. Jadi kalau kemarin tuh Bang David nggak ada kepentingan apa-apa ya selain untuk rakyat ya? Iya kepentingan gua adalah perubahan, udah itu aja. Gua ngerasa sevisi, ya udah itu aja, nggak ada kepentingan lain-lain. Akhirnya tuh banyak yang nuduh-nuduh kalau itu kepentingannya yang lain-lain. Iya, kalau itu mah ya itulah resiko. Iya. Resiko terjun ke politik itu. Tapi nggak ada transferan gitu kemarin bang? Seru nih. Iya. Ada dong, ada. Tapi barter jasa gue profesional. Gue kan host di Sakanis misalkan, ya gue dibayar secara profesional. Seperti halnya gue nge-host di corporate, ya. Ada harganya. Nggak mau gue kalau nggak dibayar mah ngapain? Iya bener lah, itu kan kerja. Iya, tapi itu kerjasa. Tapi kan gue nggak dibayar hanya untuk ngebazing, nge-tweet, nyerang-nyerang, hahaha, joget-joget. Oh, ngetik Fufu Fafa dong dibayar ya? Gak sebut nama itu? Ya gak sebut, itu sensor barusan. itu sensor itu. Gue udah menghindar lu yang gini-gini sih. Sumpah capek. Lu tau gak pas dia ngomong apa itu gue gini langsung tuh biar potong enak bang. Gue di tengah. Oh itu kode buat editor ya? Editor. Capek Nur kalau mau komentar isinya mah. Iya. Caci maki gitu capek. Tapi banyak kayak kemarin gue juga gitu kan. Gue cuma nge-host di podcast salah satu ininya. Misal tim 02 gitu. Dipikirnya gue ikutan juga. Padahal kan kita profesional nge-host doang gitu. Iya kan tuker jasa aja, tuker jasa. Banyak orang gak ngerti soal itu. Pokoknya kita deket, dikira ngebela. Gitu. Padahal kalau cuma kita sevisi, setuju, ya nggak mesti kita jadi buzzer kan. Bisa jadi emang pendukung doang gitu. Ada tuh, tapi sekarang udah aman ya. Udah ada yang terpilih, sekarang udah berjalan kabinetnya. Nggak gitu. aman juga teh. Wah kenapa tuh? Ya gue juga heran kemarin dilantik udah udah tiba-tiba muncul lagi komen-komentan kayak gitu narasinya. Rasain kalah gitu-gitu, narasi itu masih ada. Dan mampir ke kolom komentar gue, maksud gue udah selesai kali, lu udah menang gitu ya kan. Masih gontok-gontokan. Iya, gue juga udah gak pernah bahas lagi gitu, gue udah balik berkarya, syuting film dan lain-lain, bikin film, nulis film gitu. Tapi ngapain sih mampir-mampir lagi gitu, gue juga udah gak ke arah situ gitu. Cuman kayak ada, misalkan ada kebijakan yang bagus dari misalkan 02 gitu kan. Pasti diserang anak abah biasanya tuh. Anak abah menangis, anak abah harus lihat ini. Ya gitu, itu kan? kan framing namanya itu kan framing. Itu kan framing untuk memecah distorsi ya maksudnya. Memecah isu dan lain-lain. Bang David mau ganti gak minumnya kopi? Boleh. Kemudian kita ada kopi. Oh ada kopi di sini. Silakan Uci. Tumben banget Uci mau masuk. Di sini. Masuk sini, masuk. Malu-malu. Takut. Masuk. Makasih. Ih malu-malu. Kan tagline-nya apa tadi tagline-nya?
Tagline-nya tamu TVRI masuk aja nggak dikunci. Masuk aja Nggak dikunci. Makanya itu masuk tuh dia. Iya. TVRI terlalu percaya sama orang ya. Ya, masuk aja nggak dikunci ya. Iya kan? Terlalu percaya. Terlalu percaya. Terlalu percaya sama orang. Terlalu. Nggak Tapi tahu kita aja. ngundang Bang David itu tujuannya untuk bahas tentang Hari Anti Korupsi, Bang. Nah, jadi kita ngebahas soal apalagi yang di kabinet yang baru-baru ini juga udah lagi rame kan. Wah, Ada iya, penangkapan koruptor-koruptor. Apalagi yang paling rame itu penangkapan dari Tom Cruise. musuhnya Jerry. Sama juga itu Tom Jerry. Rame juga itu. Gitu. Pendapat Bang David soal kabinet baru dan langsung banyak pejabat-pejabat yang ditangkepin. Oh bagus, kalau mau bersih-bersih bagus, jangan tebang pilih. Ya habis tahun Lembong kita tunggu lagi, siapa lagi. Harus ada itu. Ya harus Kayaknya ada lagi lah, catatan masa udah cuma banyak satu? itu. Iya, betul. Catatan masih banyak Iya, itu. masa Bang. cuma satu dan itu kasus yang udah bertahun-tahun lamanya gitu. Masa cuma satu kan pasti ya bukannya seujon ya. Ya. Kan ya masa sendiri kan tadi kita udah bersepakat masa Ya. sendiri masa nggak ada yang lain-lain. Pasti udah ada tuh nama-namanya dan harusnya ditangkepin biar semuanya nggak suzon lagi. Iya. Tapi kalau ditangkap semua Bang David pejabat kita habis. Loh. Nggak semuanya nurut Maksudnya pejabat semua semua kita ya? gitu. maksud lu Semua semua ya? korupsi. Nggak tahu. kan Masih banyak yang belum. bagus Nuri. Suzon terus lu. Ya kan kita nggak tahu. Siapa tahu Apa? nggak ada abis ini. Makanya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi menurut Bang David, apa sih yang buat orang itu tergoda buat korupsi? Padahal dia udah dapat kekuasaan gitu, image-nya itu udah bagus. Kenapa sih dia pengen korupsi? Iman. Udah masuk ke agama nih. Tapi itu basic kan. Iya iya betul. Iya gak sih? Itu basic. Ya maksudnya kalau kita aja sebagai rakyat aja yang masih suka maksiat kan ya apa sih? Ya iman. Maksudnya dan biasanya orang yang korupsi adalah orang yang mendapatkan kekuasaannya dari cara-cara yang koruptif gitu. Dari cara-cara yang mungkin cara-cara dia menang sudah istilahnya money politik. Jadi untuk ngebalikin modal kampanyenya butuh duit lebih, nggak cukup hanya dari gaji dan lain-lain. Oh. Dan ya menurut gue ya itu soal nafsu aja sih. Nafsu gaya hidup pejabat tuh kan yang dipertontonkan kan enak banget ya kayaknya ya. Iya. Betul. Apa-apa dibiayain negara, fasilitas lengkap, punya privilege lah, selalu didahulukan. Ya. Bahkan di jalan aja yang Iya, strobo, betul. tatot. iya, padahal kita juga bayar pajak kan punya hak yang sama kalau Iya. di jalan raya. Ya kalau RI 1, RI 2 Wajar. level menteri buru-buru, ya wajar lah, nggak apa-apa lah. Kalau Tapi kalau cuman apa ya? istilahnya RW. Iya, maaf nih. Masa RW nggak mau kena macet kan? Iya, aneh banget. Ya barangkali dia buru-buru. Tadi panggil bininya dia takut. Pulang pakai rider. Iya, Bawa iya. strobo sendiri ya, bawa strobo sendiri. Ya kan siapa tahu yang yang mobilnya plat nomor belakangnya RW. Apa karena ini alasannya mau balikin modal? Ya kan tadi gue bilang kalau cara masuknya lewat cara-cara yang koruptif, lewat money politik, ya wajar. Udah pasti itu pengen udah gitu ya. memandang kekuasaan tuh sebagai bisnis aja. Lu modal berapa, lu bakal dapat berapa. Karena hitungan mereka kan 5 tahun nih paling periodenya. Betul, makanya gue di pemilu kemarin tuh gue dengar beberapa cerita ada banyak caleg yang modalnya nol. Nah itu gue sangat respect tuh dengan berbagai macam kreativitas mereka berkampanye ya. Kan banyak tuh beritanya. Ya gue sangat respect dengan cara itu. Itu kan artinya lu memulai sesuatunya dengan tidak melakukan hal-hal yang nantinya bisa bikin lu korupsi gitu. Balikin modal dan segala macam. Tapi itu bukannya hukum timbal balik Bang jadinya. Kayak karena udah terbiasa rakyatnya harus dipakai kampanye, harus money politik. Yang kayak Teredukasinya serangan lebih fajar banyak kan gitu. di situ kan sekarang. Ya iya, berarti kan kalau kayak gitu lu emang sengaja bikin rakyat lu bodoh. Lu pengen lu sengaja bikin rakyat lu miskin, bodoh supaya bisa disogok, supaya bisa gampang dipengaruhi. Itu kan pembodohan namanya. Akhirnya berputar terus kayak Iya, gitu. nyaman dengan situasi itu. Cara gampang untuk menang adalah istilahnya ya itu tadi ya money politik, ngasih sesuatu, mental kan. Iya. Iya, kan kalau lu sadar dan pengen ngebenerin ya jangan dilakuin caranya.
Minimal dia kerja itu sarapan dulu biar disuap nasi, nggak disuap dana APBN gitu ya maksudnya ya. Karena kayaknya kalau korupsi itu emang dari atas sampai bawah pun ada ya Bang? Maksudnya Iyalah, kayak nggak cuma yang dari di atas nggak doang. mesti di pemerintahan kan korupsi terjadi. Ya di kantor juga. Di kantor juga banyak. Di keluarga bisa Di jadi. keluarga ada. Kayak markup itu juga termasuk korupsi itu. Iya. Oh yang kayak di kantin-kantin gitu ya? Apa itu? Misalnya, kayak di sekolah-sekolah tuh pun kita suka Ya, begitu ya, yang kayak banyak. lu beli gorengan 5, Ngaku makanya 3. 5 ngakunya puasa. Padahal sih udah berminyak. Katanya pakai lip Udah gloss, masuk ke usus. lip gloss rasa bakwan kan. Sampai di ronsen-ronsen lagi nggak percayanya ini pisang. Tapi itu menurut Bang David seberapa penting Bang pendidikan anti korupsi di Indonesia? Edukasi itu lagi kita terapkan di Indonesia. Emang masyarakat kita suka sesuatu yang edukasi ya? Nggak tahu tuh kalau urusan itu. Nah itu Lebih suka PR juga hiburan tuh. PR juga ya. PR juga. Sebelum kita mau mengedukasi sesuatu, entah itu apapun, pastikan dulu masyarakatnya suka dengan edukasi. Ya, itu kan PR buat kita dari dulu sampai sekarang. Kayak seminar aja udah males datang. Lah ilah. Pancingan harus band dewa dulu. Buset. Bayar dewanya aja udah mahal ya. Iya. Gila sekarang tukang fotokopi jual sertifikat Oh, bro. udah pada males. Iya. Mau sertifikat apa? Di-printin sama dia. Makanya. Baru kemarin gue syuting film. Apa? Gue syuting film orang art kan jago-jago kata gue bilang. Terus kita lagi ngomongin ini gelar, mau doktor, apa honoris causa atau apa segala macam. Kan banyak tuh lagi rame-rame beritanya, ada yang gelar dokternya dipertanyakan, bla bla bla, ada yang bisa beli, ada yang ini. Terus anak art nawarin, Bang David lu mau gelar apa? Ntar gue bikinin. Kan jago-jago anak artnya. Ternyata bisa. Gue bikinin, lu mau dokter mau apa, ntar gue tinggal print katanya. Akhirnya lo milih gelar sejadah Iya. katanya. Gelar sejarah. Jam-jam zuhur. Iya, mau gelar perkara kan gue bukan tersangka kan. Bisa, gelar tikar nanti pacaran lebih lalu. Kayak gitu. Iya. Orang tuh kayak edukasi tuh mikirnya ngantuk seminar-seminar gitu males lah nggak masuk ntar gitu-gitu. Akhirnya malah fokusnya di hiburan-hiburannya untuk Iya. ya seminarnya jadi berapa persen untuk didengerin. Bener. Alergi ilmu. Iya, orang-orang. Kayak bini gue alergi ilmu bini gue. Kenapa? Nggak tahu dia tuh kalau gue kasih share apa namanya konten-konten yang edukatif gitu. Males. Responnya males aja gitu. Aneh Kayak banget. males dengerin orang ya. Giliran ceramah-ceramah ustadz yang mengharuskan gimana suami ke istri aja dia share terus. Berarti yang dia dengerin yang menguntungkan buat dia. Iya, yang itu, Mak. menguntungkan buat dia. Nih, ustadz ini ngomong nih, suami tuh begini. Bahagiakan istri. Iya, istri boleh boros gitu-gitu. Giliran gua share sekali aja, ini apaan ya? Musrik. Katanya giliran begitu. Cewek begitu cewek. Curang. Berarti gimana peran masyarakat dalam pencegahan korupsi Bang David, menurut Bang David? Gimana cara kita masyarakat tuh harus memulai dari mana? Ya, Kayak mau kita mulai pakai dari tindakan mana? atau mantau doang gitu. Iya, mau mulai dari mana? Sekarang kita berisik, kitanya malah yang ditangkap. Benar. Iya enggak? Iya. Atau kayak misalnya berisik dengan komedi Bang. Dipikirnya dianggap mereka bukan kritik itu malah Iya. ketawaan. Kayak bingung. Ya gimana? Kemarin kita udah punya KPK tuh bagus. Tiba-tiba terbit RUU KPK yang baru. Ya. Tiba-tiba ada tes wawasan kebangsaan. Tiba-tiba orang yang selama ini kita lihat kerjanya oke, tiba-tiba nggak masuk lagi hanya gara-gara tes wawasan kebangsaan. Ya gimana sih? Kan itu sebenarnya ujung tombak kita kan harusnya KPK kemarin tuh. Malah ketuanya yang baru yang terindikasi Korupsi. Iya, korupsi kan. Ya gimana orang, masa penangkapnya malah nangkep diri sendiri ya? KPK kan harusnya menangkap kan? Iya. Jadi kaknya jadi komedi ya kaknya ya. Jadinya. Kalau dulu Bang David tuh pernah ngelakuin tindakan korupsi nggak pas kecil? Misalkan apa gitu. Kayak tadi beli gorengan. Ya tanpa, kalau namanya zaman kecil mah pastilah kita korupsi zaman sekolah apalagi kan. Iya. Kita seringnya ngakunya beli buku, beli LKS padahal enggak kan. Iya enggak? Benar. Ngakunya bayar renang padahal enggak, kita buat main PS. Kalau itu termasuk itu ya. Termasuk. Karena bukan dana dari kita tuh. Iya kan kita ngomongnya ke orang tua buat beli buku. Benar. Buat bayar ini bayar itu padahal enggak kan, buat main. Berarti itu termasuk ini ya, gara-gara kebiasaan kecil gitu akhirnya Iya, yang memungkinkan pejabat kita kayak gitu.
Ya mungkin, tapi kan namanya zaman kecil ya itu dimaklumi karena kan zaman kecil kan ya siapa yang dirugikan gitu. Ya, nggak ada hukumannya juga yang Iya, terlalu yang berat. dirugikan ya diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri, emak bapak kita yang Dan dirugikan. moral kita juga belum terbentuk saat itu ya. Betul, Belum dan tahu itu kan mana yang kita salah, pakai kan mana- juga duit keluarga kita, Ya. bukan duit negara, Negara. bukan duit rakyat. Jadi ya bukan berarti itu boleh, tapi hal yang masih bisa diwajarkan. Tapi kalau udah menyangkut duit rakyat, uang negara yang harusnya demi kepentingan bersama masuk kantong sendiri itu kan yang harusnya tidak ada. Gitu. Nah kan akhirnya karena susah untuk menghilangkan korupsinya, misalkan solusinya adalah hukuman, penjara atau dimiskinkan, segala macam ya kan. Saya nggak tahu aja lu yang udah pernah di penjara juga katanya kan penjara. Itu makanya hukuman udah paling solusinya cuma 2 ini, tapi ternyata solusi ini aja dikorupsi. Oh iya betul. Bener nggak? Iya, betul. Kayak penjara itu hakimnya ada yang disuap. Kayak kemarin ada kasus tuh. Walaupun bukan kasus korupsi ya awalnya, yang pembunuhan itu ibunya mau nebus anaknya dengan cara suap hakim. Ada kan yang begitu? Iya yang sampai bikin itu ketentuan bilangnya oh itu meninggalnya karena alkohol. Padahal yang minum alkohol korbannya tapi yang mabok hakimnya. Tuh. Gimana coba? Asoy, Nuri asik nih. Asik. Itu sebenarnya Tapi yang paling nyebelin dari kondisi korupsi di negara kita itu adalah ada intinya kan sama-sama maling ya. Tapi kenapa maling motor, maling ayam itu resikonya mati, dipukulin warga, hukum rimba ya kan. Tapi yang maling duit miliaran gitu dijagain. Press conference dijagain. Kamarnya ada Netflix katanya. katanya doang. Maksudnya kan pengen sesekali gitu ya, Iya. press conference gitu, ini korupsi Tonjokin aja udah itu. sekian miliar gitu. Silakan Bapak Ibu ada mau sepukul 2 pukul. Cubit aja nggak apa-apa, cubit. Iya kan? Iya kan? Iya maksudnya kalau kita bisa se-emosi dan itu. segergetan itu sama maling ayam, kenapa kita jadi nahan-nahan nih buat maling duit negara? Iya ya. Iya gak sih? Yang mau harusnya nyebelin tuh. dibalik ya harusnya mereka yang dapat hukumannya dari warga aja ya. Benar. Karena kayaknya hukuman warga lebih keras daripada hukuman orang sana ya. Tapi kan kita nggak boleh main hakim sendiri. Nah itu kan yang itu Iya. kan kita ya itu Iya, kan ada makanya kita nggak boleh hukum main yang hakim mengatur. sendiri. Makanya rame-rame. Nah, bagus. Tapi hakimnya mainin kita, maksudnya gitu tadi. Gimana? tapi bener deh. Di gue tanya sama lu, sama Nuri deh, berdua deh. Kalau ada kesempatan di mana lu boleh mukul dan tidak ada hukuman setelah lu mukul, atau pada saat itu mukul dihalalkan, lu mau nggak mukul koruptor? Mau lah. Jangan kan mukul, gue mau ini nyiksa dia perlahan gitu kayak. Diapain? Kukunya gue potong ke daleman. Sakit banget. Sakit ya. Teriak dia pasti bang. Atau ada sisa-sisa yang nongol itu. dikit itu. Kalau aku paling ini aja. Alisnya dikerok tapi Ah. nggak digambar. Jadi botak, bisa ngeliat tuyul. Gitu ya bang. Iya. Kalau nggak gue cium keningnya tapi sambil ngerokok. Iya. Disundut itu namanya. Sundut. Iya. Kalau bang David hukumannya selain mukul. Oh di ruangannya gue taruh meja sebanyak-banyaknya. Oh, buat apa? Biar kelingkingnya kepentok kaki meja. Ada. Jalan kepentok. Kan sakit banget. Sakit banget. Kalau kelingking kepentok. Habis kepentok lagi. Sama tulang kering kena step motor yang parkir di ruang tamu tuh biasa. Sakit banget. Oh sama kakinya kenain knalpot. Ada. Kenapa tuh? Oh lama sembuhnya tuh. Kalau nggak gini Koreng bang, tuh lama sembuh. dia diikat. Lo tau bola plastik? Tahu. Ujungnya ada yang tebel banget tuh. Iya. Bodok gitu. Sakit banget tuh kena batoknya tuh. Hukuman, tapi harus tiap hari ya. Selama berapa tahun itu. Iya, padahal hukuman-hukuman kayak Iya. gitu boleh dicoba sesekali. Harusnya. Nggak kekerasan kita. Kita bagus kok mau nganuin ininya terus sampai banyak gitu. Kekerasan itu sih. Kalau nggak ini nggak usah kita yang nyentuh. Suruh ngobrol sama Aldi Taher 2 tahun. Pusing dia bang pasti bang. Banyak lagu di otak dia. Kalau enggak bikin Agus nggak sedih. Ada Agus tetangga gua. Oh ya tahu gua. Ada Agus tetangga gua. Ada. Beda. Ada. Agus tetangga gue bisa ngelihat dia. Setelah berapa episode ini. Bisa ngelihatnya.
Padahal banyak yang model hukuman di negara Banyak, kita ya. banyak, Kenapa nggak dipakai, dicobain gitu. Biar efek jerak. Tapi itu indikasinya kenapa Bang? Kalau menurut lo, kenapa dia dilindungin banget pas di penangkapannya? Itulah kan kita berlindung. Bukan kita ya, mereka itu. Apa masih ada power jabatannya yang akhirnya dia Ya dilindungi? bisa jadi, budaya kita kan gitu. Terlalu sopan sama orang-orang gedongan. Gedongan, gitu. iya. Iya. Oh iya. Takutnya kali gini, takutnya kalau gue nyenggol ini ada temennya yang ini kayak misalnya backingan dia. Iya. Dia tuh bahaya tuh. Kalau ada backingan tuh. Kayak mulut kita sih yang bahaya. Ya ini kan kita mengupas tuntas. Tapi udah yang paling enaknya jadi koruptor tuh mereka pas keluar pun masih bisa dapat kerjaan lagi ya, Bang. Ya apalagi yang duitnya disimpan di mana-mana kan, yang gak terdeteksi gitu. Bahkan ada yang nyalek lagi. Nah itu banyak kan kemarin. Yang anehnya kepilih lagi. Itu. Nah itu Itu gimana kan tuh? warganya aja nggak belajar kan. Bingung kan? Warganya aja, pemilihnya aja nggak belajar. Itu yang jarang edukasi tadi tuh dilewatin. Dipilih lagi, demen banget. bisa Jadiin orang pada kaya. Kita makan juga masih kadang ada kadang kagak. Makan nasi lauknya nonton YouTube Tan Boykun. Biar kenyang, ada warnanya. Biar kenyang. Milih lagi. Nanti korupsi lagi, protes lagi gitu terus. Padahal kan kayak nggak apple to apple tau. Kayak misalkan serangan Pajar, satu orang dapat 50.000. Untuk 5 tahun dia menjabat loh. Buset 50 Ya tahun Allah. dia menjabat, dia bisa berapa itu Iya. kekayaannya. Mikirnya nggak ke situ ya orang-orang ya. Ya makanya feeling gue adalah jangan-jangan ada kekuatan yang tak kasat mata ya gue bilangnya, yang sengaja bikin masyarakat kita tuh bodoh dan miskin. Supaya ya itu gampang dipengaruhi, gampang dibeli suaranya gitu. Sama ini mungkin masyarakat kita ngaruh nggak Bang kalau misalkan kayak ada yang dituakan di satu daerah, iya. Tokoh akhirnya masyarakat. ngikut. Iya. Itu masih ada nggak sih tipe-tipe kayak gitu? Ada Masih juga, banyak ya. ada. Nah akhirnya yang diambil palanya tuh sama orang-orang itu tuh untuk dapat suara banyak. Ada juga yang kayak gitu. Bahkan di desa-desa tuh Bang nggak tahu kalau ada dana desa. Iya. Kayak kemarin kan saat ini kan lagi rame kayak jalan-jalan desa tuh Oh yang dibenerin tiba-tiba kan. dibenerin, Iya. Jadi tiba-tiba diaspal. kepala-kepala daerah tuh mulai takut pas ketika dibilang mau dibersih-bersihin. Oh mau diaudit lah istilahnya. Duitnya ya. udah kepake Padahal anggaran itu buat harusnya- kampanye. Padahal anggarannya itu sebenarnya udah ada dari dulu ya. Iya. Setiap daerah Kenapa nggak ada ya. dipakai gitu kan buat belanja? Nah kali mereka simpen buat mereka mau mencalonkan lagi. Jadi terkesannya mereka duit sendiri. Iya kan jadi selama ini kita mikirnya desa kita emang nggak punya duit, ternyata duitnya ada, cuman nggak dipakai. Iya dipakai di ujung-ujung. Iya, gue takutnya kalau disimpan di bawah kasur dimakan rakyat. Iya udah nggak laku. Inflasi tahu-tahunya udah berubah. Udah nggak laku matu. Tapi kalau ngomong soal jalan Bang, pernah ada yang di Lampung tuh yang nyalek. Dia baru ngerapihin jalan. Baru setengah tuh jadinya. Kan kalau jalan kan setengah dulu, setengahnya baru kan. Iya. Nah pas setengah dia nggak kepilih, nggak ada yang nyoblos. Akhirnya nggak dilanjutin. Sebelah doang jadi Sebelah jalan doang. Jadi bagus. orang berangkat kerja rapi, pulang becek. Beneran. Di Lampung itu baru setengah doang. berangkat mulus pulang becek. Pulang becek. Kalau mau pulang nggak becek dia mundur. Kalau mau tuh. Bisa begitu ya. Kayaknya tuh banyak kayak gitu-gitu kan orang udah ngejanjiin ya kalau nyalek. Iya, padahal ya jalan tuh salah satunya jalan teh. Kalau dikorupsi gitu kualitas aspalnya dikurangi. Kan bahaya buat kita ya. Itu kan Bahaya buat masyarakat gitu. di Lampung tuh kan yang waktu yang rame soal jalanan bolong-bolong itu karena kualitas aspalnya katanya. Bukan karena nggak nggak di aspal tapi kualitasnya emang nggak bertahan berapa lama gitu. Oh, campurannya katanya terigu doang. Makanya ngembang. Makanya kalau ada toge sama kol jatuh jadi bakwan. Tapi tuh ada beberapa. Bang David nih, lebih penting mana? Pencegahan atau penangkapan Bang David? Nah iya. Pencegahan lah. Pencegahan kan salah satunya adalah ya hukumannya ditambah, dipertegas gitu. Dikasih contoh lah. Sekarang gimana orang mau jera kalau contoh yang udah ada koruptor hanya dihukum yang harusnya berapa tahun terus
jadi berapa tahun. Diremisi terus. Iya, terus dikurang-kurangin. Terus ternyata juga banyak juga yang ngebongkar kan, kita sama-sama tahu kan kalau misalkan ternyata di dalam penjaranya itu dapat fasilitas dan lain-lain itu kan bikin ya orang kalau tahu begitu ya nggak apa-apa dan ntar juga gue ketangkap juga nggak sial-sial amat kayaknya, nggak sampai potong pala. Bener. Gak dimiskinkan lagi, masih ada duitnya ya. Gak sesuai sama porsinya berapa, yang diambil cuma berapa. Iya. Keluarganya nggak miskin pas dia di penjara juga akhirnya. Nggak miskin. Malah kemarin ada kan tuh yang pelaku koruptor yang keluarganya ngaku barang-barang mewahnya hasil endorse dan segala macam. Ada juga kan. Ada yang ngaku kayak jam tangannya berapa? Ada yang ngaku jam tangannya kan harga ratusan, ngomongnya 4 juta doang. Iya, gitu. Gue tambahin gope sini gue bayarin. Iya, coba dites gitu ya. Iya. Gue tambahin gope mau nggak? Ada loh. Itu di X udah banyak tuh. Sini gue bayarin 25 juta. Uset udah untung berapa tuh? Bener. Udah untung 21 juta. Langsung ngaku dimurah-murahin. Padahal dia nggak tahu kalau dia ngaku itu barang KW malah lebih parah kan ada. Iya, nyontoin yang nggak bener ya. Tapi itu bikin netizen kita tuh jadi lebih jeli ya. Kayak contohnya di kampungku dulu bupatinya kan ngeluh karena gajinya tuh cuma 5 juta doang. Murah banget, dia keluar-keluar begitu sampai ke TV-TV nasional. Masalahnya dia pakai Rolex. Ya kalau gaji 5 juta kan nggak mungkin dapat Rolex. Nggak mungkin, kecuali Yonglek ya. Kalau pakai Yonglek kan Yonglek kan banyak baju atau apa gitu. Harganya pas. Kita kayak Gak sebanding apa yang dipakai dengan gajinya. Kayak yang barusan tadi yang si Tanur itu kan dia menyuap hakim katanya 20 M. 20 M. Pas kita cek hartanya di Google tuh cuma 11 M harta dia. Dari mana 9 M? Nyuapnya 20 M tapi hartanya yang disetorkan tuh 11 M doang. Oh, yang dilaporkan itu 11 M doang. Itu biasanya udah sebelum dia nangkep tuh ada nggak sih indikasi dia oper dulu kosong kemana ke rekening kosong? Ya gua nggak ngerti. Kayaknya sih ya mikirnya gitu. Modelnya kan nggak mungkin, ya artinya nggak mungkin dia simpen sendiri kan. Atau jadi aset ya biasanya ya. Atau bisa juga ada yang di basement, jadi dia bikin basement. Iya. Iya, nyambung sama rumah P. Didi. Ada dulu. Kebanyakan nonton film lo. Lu kebanyakan nonton YouTube konspirasi. Iya lo, nonton Bad Boy lo ya tadi itu ya. Tapi masuk akal tahu. Enggak ya? Enggak itu. Ya sama salah satu koruptor tuh kan salah satu jasanya mungkin salah satunya adalah menghidupi ani-ani. Nah, iya. Wah iya juga. Ada waktu itu. LC biasanya LC. Iya benar. Disawer pakai duit anggaran loh. Yang biduan goyang itu yang digoyang anggarannya. Akhirnya. Ada. Mungkin itu adalah salah satu gerbang korupsi, Teh. Ya, khususnya buat para pejabat laki-laki ya. Pintu masuknya lewat wanita. Iya bisa jadi. Iya bisa jadi. Kan namanya orang punya kuasa gelap mata kan. Iya enggak? Iya. Duitnya mau diapain lagi udah kesini aja selir-selir gak macam. Iya. Sembari nabung. Investasi. Tapi menurut Bang David, yang Bang David sering lihat yang lewat di FYP biasanya. Kasus korupsi apa yang paling parah menurut Bang David? Kasus korupsi apa yang paling parah? Dana haji itu kan sih. Paling parah. Zaman dulu banget ada tuh ya korupsi Al-Quran kalau nggak salah ya. Al-Quran ada. Pengadaan Al-Quran ya kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya udah zaman dulu banget deh itu ya. Tapi itu parah sih emang. Iya kita buka Al-Quran cuma ada ba doang. Enggak, bukan hurufnya. Banyak banget dong yang dikorupsi. Iya. Ikro, itu Pak Ikro cuma ba doang Ikro. Iya pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama ya. Itu yang kayaknya fatal banget, yang kita percaya orang yang capable secara keilmuan, secara keimanan gitu bisa kita percaya, tapi ternyata malah berkhianat itu kan kayaknya paling parah banget ya. Sama ini selain pengadaan Al-Quran tuh yang dana haji. Dana haji juga baru-baru ini ada kan lagi. Orang nabung buat naik haji tuh bertahun-tahun. Kasian tuh, bahkan ada yang nggak jadi berangkat cuma dibikinin nama gang doang ya haji. Haji ijo gitu. Sama ada yang dibikinin bebek ya. Haji selamat. Tapi kagak selamat duitnya nanti. Bapak mohon maaf Bapak nggak berangkat. Tapi nama Bapak kita bikin nama gang, nama jalan.
Jadi Bapak jadi patokan. Bapak jadi patokan. Bapak udah jadi patokan. Ketemu Haji Ijo belok kiri. Saya harus di sini terus katanya. Tapi kasihan loh bener dah, orang nabung-nabung haji itu bertahun-tahun. Iya, ada. Ya itulah. Masa dia naik haji gak bisa turun gara-gara dikorupsi? Ya itu kasus korupsi yang paling parah itu yang menurut gua dampaknya ke kita gitu, ke masyarakat. Kalau lo Nur, lo kalau misalkan lo mau naik haji di korupsi, lo ngapain tuh orang itu? Umroh aja berarti. Lo terlalu menerima ya. Pasrah. Lo kan lagi dirugiin ini ceritanya. Ya, masalahnya yang di atas aja nggak bisa nangkap apalagi gua Oh gitu. iya. Oh, pasrah ya emang ya. Iya pasrah. Iya betul. Gak bisa Kasian juga kan naik haji cuma sampai Taman Mini. Manasik ya. Jadi manasik. Baru manasik. Sampai sini. Baru manasik. Nggak jadi berangkat. Saya pengen lihat sepeda Nabi Adam loh Pak. Bukan bangunannya. Yang kemarin saya baru lihat Ka'bahnya kecil. Ka'bahnya kecil ini mah. Saya lewat Fatmawati udah sering. Iya kemarin yang saya sambitin pohon asem loh Pak. Mana udah beli koper haji ya. Udah beli koper haji. Cuma sampai asrama balik lagi. Kapan di awal nama saya ada haknya katanya. Hak titik. Kasian emang kasian itu yang begitu-gitu. Kadang tuh mereka ngantri 10 tahun Bang David, tapi kalah sama yang bayar lebih banyak. Yang dia tuh nggak perlu ngantri langsung dapet. Bukan emang ada fasilitas tapi itu kan? nggak masalah kan karena emang kan sesuai. Ya kalau yang memang beneran ada aturannya nggak apa-apa. Iya ada aturannya. Kayak ada orang yang bayarnya emang ada kayak plus ya haji bayarnya plus. lebih Haji gitu. plus. Haji plus ya nggak Ya masalah. lebih mahal terus tapi jangka waktu menunggunya lebih sebentar. Cuman di jatah nunggu kalau di sananya mah sama aja dia ikut rombongan juga. Iya. Usok tahu ya gue. Jangan-jangan gue ini udah haji kali ya. Kok bisa haji nggak sadar. Tapi ini buat generasi muda Bang, itu kayak mana sih biar nggak terjebak perilaku korupsi? Aduh itu apa ya? Dari lingkungannya, tongkrongan. Tongkrongan juga nggak ngejamin juga sih. Iya korek aja sering hilang. Korek itu bener, korek aja sering hilang. Gue lebih sering beli korek sekarang daripada rokok. Yang kalau disuruh beli rokok sebungkus udah keambil 2 gitu. Iya itu korupsi juga itu hitungannya. Aduh, apa ya kalau generasi muda, ya udah yang paling penting mah belajar sih, belajar aja dah. Gua kan termasuk orang yang tidak berpendidikan tinggi ya, tapi gua ngerasa apapun kan segala sesuatu tuh ada ilmunya, ya sesuai keilmuan aja. Sesuai keilmuan aja, sesuai aturan aja gitu sih. Jaga sikap, attitude. Paling mungkin yang kayak balik lagi ke awal tadi ya imannya gitu kali ya lebih ditebelin lagi gitu ya. Iya, dan belajarlah hidup sederhana sih kalau gua. Oh iya betul. Iya, karena kalau kita ngikutin gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, ujung-ujungnya kan kita nyari tambahan dari hal-hal yang kayak gitu mungkin ya. Entah dari maling, Betul. nipu. Biasa ada nipu tuh. Biasa nipunya pakai jual cerita sedih. Wah ibu saya sakit, boleh minta tolong nggak pinjam. Pas dipinjemin ternyata ibunya udah lama meninggal. Katanya kapan sakit. Sering tuh ketipu tuh gua sama teman-teman gue yang kayak Tapi gitu. benar berarti sakitnya pas sebelum meninggal sakit. Iya tapi kan ketipu tetap. Iya juga. Kita udah sedih-sedih. Jadi ada optimis apa pesimis Bang lebih gedenya? Kedepannya Indonesia terbebas dari korupsi. Kalau terbebas banget sih menurut gua entah kapan ya. Korupsi menurut gua akan selalu ada sih. Akan selalu ada celah, peluang untuk para pelakunya tuh memanfaatkan situasi, kelengahan, hukum yang lemah gitu. Pasti akan selalu terjadi sih. Tapi gue berharap yang kedepannya nih apalagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo ya. Gue rasa harus lebih tegas sih kasih hukuman ke para koruptor sih. Ya. Dan jangan double standar, jangan tebang pilih gitu. Nah. Semuanya gitu. Iya, jangan hanya karena kepentingan politik atau apa segala macam itu jadi kita ngerasanya berlaku tidak adil. Ya. Gitu sih. Pokoknya harus tetap ke rakyat intinya ya. Jangan cuma sama ke temen gitu kan maksudnya. Kan biasa kan gitu kan. Kalau udah menjabat temennya yang dibantu dulu. Padahal kan bisa jadi ada temennya juga yang nakal juga gitu. Ya. Tapi gue ya rakyat kan cuma bisa
support ya. Ya optimis itu harus ada gitu. Karena gue yakin Indonesia bisa emas di 2045 ya salah satunya adalah korupsinya diberantas kan. Iya. Banyak ternyata ya uang negara yang nggak tahu kemana ya. Banyak banget. Yang harusnya bisa dipakai buat mengentaskan stunting, pendidikan gitu loh. Melindungi para fakir miskin dan anak terlantar gitu. Coba kalau duit itu semua nggak dikorupsi dan ada gitu benar-benar dipakai buat kepentingan rakyat sih kayaknya Indonesia sejahtera sih kayaknya. Kalau soal anak muda kan sekarang tuh lagi Genzi nih. Udah mulai umur berapa sih Genzi sekarang? Paling patokan 97. Lu 37 ya? 28 ya, 28-an, 27. Tuh, berarti kan udah pantas untuk masuk ke dunia politik juga, Bang. Menurut Bang David harus nggak anak muda tuh turun langsung ke dunia politik? Banyak kan kemarin yang kepilih ya ternyata ya? Ferel salah satunya. Banyak kalau ada anggota DPD tuh yang umurnya baru 20-an juga ada yang kepilih juga. Hasan juga. Ya menurut gua keberanian untuk keberanian untuk nyemplung itu patut diapresiasi sih menurut gua. Itu aja dulu sih, berani untuk ikut kontestasi, berani untuk terlibat langsung, berani nggak cuman dari luar ya, ikut masuk ke dalam sistemnya. Itu menurut gua salah satu yang harus diapresiasi. Karena dari situ aja dulu kita pasti ke depannya akan muncul lagi banyak orang-orang berani yang masuk ke dalam sistem. Makin banyak anak muda yang berani masuk ke dalam sistem, jumlahnya kan bisa mengimbangi para orang tua yang udah lama di sana gitu, yang ibaratnya ya mohon maaf gitu, yang mungkin sudah udah beda tujuan dalam berpolitik gitu untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau ada wajah-wajah baru, energi-energi baru, utamanya dari Gen Z yang nggak cuma 1-2 orang deh masuk gitu. Ibarat virus kan bisa menyebarnya lebih cepat ya. Ya virus kebaikan pastinya yang harus dibawa gitu. Intinya anak muda itu ya. Ya kalau sekarang kan baru masih hitungan jari ya udahlah gitu, kita ya mana tahu mereka berani atau enggak untuk bisa lebih agresif dibanding seniornya. Agak ngeri juga ya kalau sendirian. Iya, namanya anak baru kan pasti harus ada yang backingin itu. Iya. Tapi yang backingin juga jangan ada kepentingan. Biasanya kalau udah di backingin ya diputer dah. Iya. Sama aja. Karena kan dari awal kan banyak tuh perilaku anti korupsi pas di luar tuh, tapi pas udah nyemplung ke politiknya malah dia ngelakuin. Nah kadang kita berani teriak itu karena kita di luar sistem. Begitu masuk ke dalam sistemnya, ternyata begini. Malah ngikut. Oh ternyata begini, enak ya dapat duit cepet. Iya. Mana ya mau beres di negara ini? Kadang turun aja apa kita Nur, kita ke politik Nur. Kalau nggak ikut-ikutan dimusuhin ya. Dimusuhin gimana? Iya. Oh di sana. Iya, di sananya. Nggak ikutan korupsi. Bukan dimusuhin, lebih bisa jadi disabotase. Tapi ada di fitnah-fitnah bisa jadi loh Nur. Tapi kan enggak ya kalau yang sekarang. Tapi banyak juga orang nih Bang yang ngelihat korupsi itu tidak apa-apa. Kayak wajar, diwajarkan. Tuh. Siapa yang ngelihat? Bagi sebagian orang ada. Itu menurut Bang David faktor lingkungan atau emang faktor kebiasaan? Ya itu kan sesuatu kesalahan doang, apa-apa. Ya, kesalahan yang terjadi tapi tidak dihukum, akhirnya kan jadi pemakluman. Minimal hukuman juga nggak yang harus penjara kan, kalau yang gitu itu kan kayak dijauhin atau sanksi sosial kita kan juga kan ternyata masih lemah juga kan. Kita aja sebagai masyarakat kan masih double standar. Masih gak enakan. Iya, masih double standar. Yang cantik, yang ganteng dibelain kalau kena masalah. Bener. Yang jelek diludahin. Ya, yang jelek udah bener aja dicari-cari itu kesalahan. Iya bener, dicari-cari kesalahan. Bener. Nah itu kan sebenarnya masalah edukasi juga kan yang begitu-begitu kan. Kayak misalkan dalam lift ada cewek cakep, cewek jelek. Ada bau kentut, siapa yang dituduh? Ya kan. Coba. Jelek. Padahal bisa jadi emang bener dia. Iya. Udah jelek emang bad attitude aja. Tapi iya double standarnya soal look juga iya. Iya, bener. Kita untuk sanksi sosial aja kan masyarakat kita masih PR kadang. Iya kan, kalau kita bukan artis gede nih Teh. Kalau kesandung masalah, wah habis dimaki-maki Teh.
Coba kalau artis gede banyak pemaklumannya. Iya kan? Kayak artis ganteng pakai narkoba. Wih, kasihan. Dia salah pergaulan. Coba orang biasa. Kalau yang yang pakai. Kalau yang yang pakai. Gebukin, matiin aja. Ya Allah, kata gue kenapa sih? Sama, semua itu sama. Iya kan? Bener, itu aja kita tuh masih PR loh yang gitu-gitu tuh. Kayak viral ada tahanan ini psycho katanya cewek cakep. Disorot terus mukanya kayak macam. Ya Allah. Gila yang jelek ditutup pakai topeng. Ya, itu setuju Bang. Gue setuju Bang. Kita tuh masih melihat look berarti. Kalau enggak contoh di politik. Apa? Ferel sama Marcel. Marcel Widianto sama Ferel. Iya. Ferel kalau kan ngomong. didukung tuh banyak Ini tuh pas yang nih, ngedukung. tegas, ganteng, sukses. Tapi emang bener kalau itu mah. Ya emang benar. Heeh. Marcel padahal nggak ngapa-ngapain juga dia. Padahal Marcel cuma duduk gini, konten doang gini. Kayak, apa sih Sel? Ya kan konten. Iya benar. Orang masih ngeliat. Ya double standar lah pokoknya kita, masyarakat kita juga masih punya PR. Iya gak sih? Iya. Nah menurut Bang David nih, korupsi itu emang bawaan orang atau bisa dipelajari Bang? Korupsi Nggak, kan dipelajari. emang dari bawaannya, emang niatnya atau belajar dari teman-temannya? Dicontohin udah pasti. Iya dicontohin. Ya kita kan kalau, ya masa sih ada ilmu yang mengajarkan kita untuk korupsi? Nggak ada. Iya kalaupun ada kan ilmu terlarang kan Iya. pasti. Gurunya di penjara itu. Ya pasti dicontohin lah ngelihat yang sebelum-sebelumnya. Iya. Oh sebelumnya aman nih kayaknya. Oh yang ini aja nggak Awalnya ketangkep dikit-dikit gitu ya. dulu lah, nggak kelihatan. 10 juta dulu dah coba. Iya aman. 100 juta aman. Gitu terus kali ya. Tapi kan ya kayaknya emang korupsi di negara kita ya itu korupsi yang berjamaah. Ya. Yang sama-sama tahu lah istilahnya. Yang ibarat kata, santai aja orang bos gua aja masih aman-aman aja. Iya kan? Akhirnya nggak saling lapor gara-gara nyimpen kartu as masing-masing Nah juga. itu saling nyimpen aib kan. Kita ini emang benar-benar mengulik tentang koruptor kita. Berarti balik lagi itu harus emang dari diri sendiri dulu ya Bang? Ya maksudnya kalau jangan gampang terpengaruh gitu, terbawa. Jadi yang harusnya kalau orang mau menjabat Bang, kayak misalnya anak muda yang mau terjun ke politik, biar dia kansnya kecil untuk korupsi, apa yang harus disiapin? Niat awalnya jangan nyari duit di politik yang Niat awal jangan nyari duit, oke. Kalau niat awalnya udah nyari duit ya udah pasti korupsi tuh. Ya kalau niat awalnya jadi pejabat, pengen kaya, pengen punya privilege, pengen punya fasilitas, pengen punya duit banyak, pengen punya rumah, aset, tanah, mobil mewah. Ya itu mah udah pintu gerbang korupsi tuh. Tapi kalau niat awalnya jadi pejabat pengen bermanfaat sama banyak orang, yang dia bukan dari awal lahir sampai sekarang terbiasa hidup sederhana, ya mudah-mudahan itu kayaknya bisa kejaga sih dari yang namanya korupsi. Dia tahu arti kata cukup gitu. Oke. Atau sebaliknya juga bisa ya Bang, kayak misalkan dia sudah di luar politik, dia sudah ngumpulin duit sampai akhirnya financial freedom, dia tidak butuh duit, tapi dia emang pengen masuk ke politik, benerin itu semua, masih bisa itu ya. Karena kan dia tujuannya nggak untuk duit. Dianya bisa, tapi orang-orang sekitarnya mungkin nggak bisa. Ngelihat ada orang kaya nih, wah. Serba salah ya. Iya balik lagi kayak kita di kantor ngeliat teman-teman pakai tumbler yang apa yang bermerek itu kan. Korsikal Masa misalkan. gue gak pakai gitu ikut-ikutan. Akhirnya dia bawa Torrent, ada Torrent. Gede punya gue nih. Tapi harganya sama. Harganya sama 700.000. 723 Bang. Yang satu cuman seliter, yang satu 30. Tuh, lu pilih mana? Gue mau Torrent. Iya, gue mau Torrent Yang sih. Penguin. Tapi kan beda kegunaan, satu buat minum, satu buat mandi. Tapi nggak apa-apa, keren tuh, lu gantungin di sini. Iya, diseret-seret pakai rantai. Pakai rantai. Iya Bang ya, serba salah ya. Dia punya uang, udah financial freedom, dia masuk politik nggak demi uang, tapi ada yang ganggu. Oh, lingkaran setan aja udah tuh. Lingkaran setan. Tapi yang sederhana awalnya ini tapi nggak ada yang dukung. Biasanya gitu tuh. Untuk agak susah gitu untuk dia naik, kadang nggak ada yang dukung, kadang nggak ada kampanye di politik. Iya, bener. Bahkan Susah juga. ada contohnya yang dia bersih banget nih pas masuk ke lingkungan politik tuh ternyata nggak kuat ngelihat yang begitu akhirnya mundur. Ada juga yang begitu. Kan pilihannya ikut arus atau mundur. Iya. Nggak bisa pilihan sendiri untuk benerin gitu kan? Iya kan tadi lu bilang kalau punya
cara sendiri kan khawatir dikucilkan, nggak ditemenin, bau. dia interupsi aja, apa sih, tahu masih bocah. Padahal yang paling benar tapi malah yang dibully ya. Dicengin nama bapaknya, Rahmat nggak korupsi, Rahmat. Nangis. Hari gini kagak korupsi, kagak FOMO. Malah dicengin yang bersih ya kan. Tapi Bang David kalau ada penghargaan koruptor terbaik, Bang David ada nggak kriteria? Aduh, di Indonesia ya? Koruptor terbaik. Mungkin paling kalau ada penghargaan nih yang paling... Koruptor terjahat aja, koruptor berarti terjahat, bukan terbaik ya, oke. Banyak banget ya kasus korupsi, saking banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Iya, tapi banyak. Jadi bingung ya menetapkan koruptor terbaik kayak gitu ya? Ih banyak tuh, siapa paling ya? banyak kita berapa triliun sih? Ada yang baru-baru ini banyak banget itu. Yang kerugian negara yang timah juga kan gede. Itu. Gede banget, 271 ya? Iya. M ya itu ya, M? Triliun, 271 triliun. Wah, iya gede banget itu. Gede banget. T-nya aja, 1 T aja belum nyentuh, sampai kapan kita? Itu kalau kita buka di Google nolnya tuh sampai nyambung ke Yahoo. Bahkan Yahoo, O-nya tuh bukan O, nol dia tuh. Nol dia ya. Nol dia. Gak tahu gue terlalu gak banyak tahu ya. Bang. Saking banyaknya mungkin kasus korupsi di Indonesia. Benar. Jadi bingung menetapkan yang terbaik. Yang terjahat. Tapi takut ntar kalau kita ngomong gitu mereka jadi ya nggak apa-apa korupsi, orang ada penghargaan. Iya jangan. Tapi malah bangga. Kecuali penghargaannya dapat hukumannya gitu, baru dia nggak mau datang. Nah ini Bang, ada ajakan untuk mencegah korupsi nggak untuk anak-anak muda yang baru terjun ke politik? Waduh, gua kalau hal-hal yang ngasih himbauan kayak gini gua. Ya nggak apa-apa juga kan sebagai masyarakat. Ajakan untuk anak muda. Ya anak muda yang dia baru mau terjun ke politik juga. Nih. Biar tidak terbawa arus. Kan ada sih yang baru-baru masuk partai dulu, kader-kader gitu. Ya. Gini, kalau orang jahat aja bisa kompak, kenapa orang baik nggak bisa kompak, gitu aja. Kalau orang jahat kompak, kenapa orang baik? Benar. Padahal kalau dari jumlah gue yakin masih lebih gede orang-orang baik. Iya. Cuman emang nggak di politik itu aja. Iya. Di luar itu politik. aja sih. Karena biasanya orang baik nggak mau sombong, jadi nggak mau ria, jadi dia diem aja. Terlalu malah. Jadi nggak tahu kita. Oke, kita sekarang masuk ke game 1 kalimat. Nah ini nih, gue tadi belum nyiapin apa-apa. Gue nyiapinnya pantun. Jadi game apa tuh Nur? Maksudnya Nur? Contohnya jadi kita bikin kalimat. Mm-mm. Jadi kayak misalkan contohnya gini Bang, kita bikin kalimat, ada mau buat surat keterangan kehilangan kendaraan, biar cepat proses harus selipan. Oh, jadi ada situasi nih, terus kita buat satu kalimat atau quotes gitu ya tentang situasi tersebut. Tak ada ngerti gue. Surat pun. Kita yang gak ngerti Bang. Gue ngerti. Bang David ngerti lagi. Oh iya ngerti ya. juga. Ya ayo apa situasinya apa? Satu kalimat untuk uang terima kasih dalam layanan publik. Uang terima kasih uang terima kasih itu biasanya semacam kayak dipercepat terus ada hadiah gitu ya. Uang terima kasih untuk layanan publik. Makasih ya udah dikulik. Iya. Langsung satu kalimat gitu. Iya. Makasih ya udah dikulik. Kok apa ya? Atau contoh kita apa ya? Itu juga nggak ada. Terima kasih. Biasanya pakai uang terima kasih itu uang makan, uang bensin. Macam-macam bentuknya. Iya gue pernah kayak kalau dibikinnya satu kalimat terserah kita aman ya. Aman. Kayak pernah gue dikasih uang makan Bang, habis bantuin orang kasih uang makan. Uangnya gue makan kena marah. Katanya uang makan. Oh gitu ya. Gitu gitu mainnya. Gitu Iya. Yang penting ada kita main Yang kedua. Satu kalimat, mobil kantor tapi untuk dipakai kepentingan pribadi. Nah ini sering. Ini masih sering terjadi nih ya. Platnya merah biasanya. Terus pakai strobo tato. Mobil kantor dipakai kepentingan pribadi. Mobil kantor dipakai kepentingan pribadi. Ada lagi yang waktu itu yang apa? Pakai strobo rame-rame.
Ternyata keluarganya mau wisata. Dikira? Iya. Ya emang itu mobil dinas tapi dipakai buat rekreasi gitu. Pernah tuh waktu itu ada PNS ke karaokean pakai mobil kantor, dikira PNS mau gathering padahal itu pribadi sendiri. Oh, gua ada nih. Apa? Gua kira mobil bagus, ternyata akal bulus. Nah, itu. Kalau kita nggak bisa main gitu ya. Gitu ya. Kita gitu mah ya. cerita aja, Bang. Kita mah pantun aja lah. Satu kalimat markup invoice. Wah, sering ini terjadi. Iya, ini di kantor-kantor gue sering terjadi. Wah, sering. Manajemen artis juga sering terjadi. Perasaan gue dealer segini. Ya teman kita segini? ada korbannya kan, teman kita sering terjadi tuh. Bener. Banyak korbannya dari manajer nakal. Markup invoice. Markup invoice. Markup invoice. Wah ini mah sering terjadi di bansos. Apa? Kayak mana tuh? Yang kita beli telur sekilo tulisannya dapatnya sekilo di invoice tulisannya 100 kilo. Oh iya sering, yang ke toko bangunan. Beli triplek digedein aja Mas, ntar saya dapat duit. Oh gue tahu nih, markup invoice. Gue kira salah ketik, ternyata emang licik. Ini sering. Masuk. Yang suka markup invoice, sorry lu nggak gua markupin. Kayak pantun ya? Kayak pantun ya? Oke, pantun. Iya. Satu kalimat terakhir, selalu terlambat ke kantor. Nggak pernah gua mah on time. Ini pasti jarang terjadi di TVRI ini pasti. Jarang. Ini Mereka mah jarang lebih telat makan kalau anak kerja mulu. Berarti banyak karyawan yang asam lambung di sini. Kerja mulu gitu ya. Makannya telat mulu. Sama ngeliat, ada nasi kotak telan tuh. Pulang-pulang aja abang itu. Oh yang ini. Yang Nasi kotak telan. Yang ini Bang. Beli kopi buat talent padahal talentnya nggak ngopi. Udah tahu gua kagak ngopi. Dikasih Betul. kopi. Kalau dia mah dimandiin kopinya. Biar nggak ngantuk. Selalu terlambat ke kantor. Apa nih ya? Selalu terlambat ke kantor. Ini Ayo dong selalu. gantian. Lu mikir, gue juga sambil mikir ya. Selalu tuh berarti kan emang udah kebiasaan ini orang. Jamnya emang agak kurang. Dia jamnya wita kali ya. Sedangkan dia kantornya wip. Selalu terlambat ke kantor. Uci. Susah Selalu banget. terlambat ke kantor. Ini main tartor nih jadi. Selalu terlambat ke kantor. Ini adalah. Oh, gue tahu nih. Dapat mulu Gue dia tahu mah. nih. Gimana mau bangun negara? Bangun pagi aja susah. Selalu dapat. Balik kantor. Kalau pantun tentang koruptor. Oh udah nyiapin. Iya coba, Apa? sikat dong kalau ada. Enggak gue harus baca. Enggak apa-apa baca aja Ada. kalau udah Gua nyiapinnya disiapin. pantun. Jangan kalau Coba lu sampai nggak siapin. dikeluarin kalau udah Oke. disiapin pantun. Pantun ini kan temanya koruptor. Benar. Kita kan bahas koruptor. Gue mau bahas yang nangkepnya aja. Ya nggak apa-apa. Boleh dong. Makan ayam ungkep pakai kornet. Cakep. Cuci mulutnya pakai kedondong. Cakep. Jangan cuma nangkep yang di luar kabinet. Yang di dalam juga dong. Asay! Bagus udah masuk itu. Udah bagus itu. Udah mantep itu. Udah closing. Pas itu. Nah tapi sebelum closing kita ada hadiah buat Bang David. Oke, siap. Apa nih? Ini dari Uci Bang. Betawi bet Bang. Edah lah bujuk rayumu. Keren ya. Bisa dipajang itu di podcastnya. Jadi podcast gue. Ini dari Uci Bang. Ini beneran dia semalaman suntuk Bang. Dia. Bang. Sampai kebayang. Sampai mimpi Betawi dia. Keren emang Kayak, TVRI ini. Sabeni gitu-gitu. Kayak Sabeni. Betawi banget dah pokoknya kayak Tanjidur. Gitu. Saking semalaman. Terpinggirkan. Sidul nyalon. Betawi kan terpinggirkan. Sidul nyalon. Jangan. Lo sebut nama barusan tadi. Sidul mah bukan nama. Tapi kan lagi udah ada namanya itu. Oh iya ya. Iya. Maksudnya dul-dulnya Ahmad Dhani kan? Iya, Dul Maksudnya Ahmad dulu Dhani. itu Ahmad Dhani. Terima kasih ya Bang David ya udah mampir ke tamu TVRI. Kita bahas-bahas tentang korupsi. Sorry nih Bang kalau obrolannya agak berat. Berat banget, gue sampai bingung. Biasanya kita tentang karir agama, tapi kan kita udah tahu Bang David. Kita harus tahu
pola pikir Bang David tentang koruptor-koruptor ini. Iya, Kita belajar ini. Salah satu 4 yang SKS. mewakili kita, abang-abangan kita. Semoga aktif terus juga di politik walaupun nggak terjun langsung tapi masih mengamati Bang. Iya. Ya apapun yang Bang Masih David aktif kok gue sekarang. Masih aktif? Iya. Sekarang mah politik gampang teh setelah yang kemarin, pelajaran kemarin. Gampang sekarang. Sekarang udah aman? Iya, caranya satu. Apa? Mepet yang menang. Terima kasih Bang David, sukses selalu. Siapa lagi tamu TVRI kita berikutnya yang spesial-spesial. Jangan lupa nonton terus di podcast Tamu TVRI. Masuk aja, nggak dikunci.